Selamat datang di Shangri-La, sebuah kota magis yang letaknya ada di tepi Tibet. Saking dekatnya, kota ini seringkali disebut sebagai The Little Tibet karena mereka berdua memiliki kepercayaan, budaya setempat, keindahan alam, dan juga adat istiadat yang serupa. Banyak hal yang perlu kamu persiapkan ketika mau ke Tibet, tetapi kalau kota ini bisa langsung datang saja. Ayo kita telusuri bersama, jadi selamat datang di cerita perjalanan ke Lana in China episode 5. Pagi ini berbeda dari sebelumnya, yang biasanya semuanya ramai, sekarang hanya sisa kita berempat. Campervan besar punya Mr. Lee udah dibawa balik ke Kunming untuk nganterin Mac dan juga Farhan kemarin. Sekarang kita pakai campervan dari Puyi untuk melanjutkan perjalanan. Ada kebijakan baru yang kami semua sepakati semalam, yaitu campervan ini nggak bakal muat nih untuk kita berempat plus Puyi. Jadi alhasil setiap hari Puyi bakal tidur di campervan punya dia dan kita berempat bakal buka hotel. Hal kayak gini sebenarnya bisa di-adjust ketika kamu lagi ikut sama trip. Dan by the way, untuk campervan di China ini aku ikut trip bareng sama Dark Trip. Kita kan mau sarapan ya, terus kita itu ngelewatin satu tempat kayak gini yang bikin aku bener-bener flashback sama Ladakh, India. Karena waktu aku di Ladakh, vibes-nya tuh bener-bener kayak gini, view-nya sama banget, pegunungan-pegunungan. Tapi kalau di sini tuh pegunungannya hijau, apalagi sepinya, terus dengan culture Tibetannya, itu bener-bener bikin aku flashback sama Leh Market. Restorannya mau kita makan. Kita udah dipesenin sama driver kita. Aku nggak tahu ini bahasanya kayak gimana. Tapi di sini aku pesen telur. Pokoknya ya, bangsa lokal dimanapun makanannya telur. Sambil menunggu makanannya tiba, aku mau cerita sedikit tentang buku yang lagi aku pegang. Judulnya Kelana, dengan satu tagline ketika sendiri juga bagian dari menata diri. Buku ini bukan hanya sekadar kata-kata mutiara, tetapi banyak sekali cerita perjalanan yang memberikan aku sebuah pelajaran hidup. Kamu bisa menemukan buku Kelana secara offline di toko buku yang ada di Indonesia, secara online di seluruh marketplace. Kalau traveling sama content creator, kamu bakal punya foto yang aman. Jak, kameranya Jak. Kamera 35.000-nya aja. Ya, hanya 35.000 kalian bisa dapatkan di Shopee. Iya, betul. Jadi kenapa aku memutuskan untuk beli kamera ini, biar aku bisa belajar dan teman-temanku dapat hasil yang bagus. Mengabadikan semua momen. Mulia sekali tujuannya pemirsa. Saatnya makan. Kita makan. Itu telur enak. Jahat. Kita makan pagi. Kalau di sini kita berusaha untuk selalu makan berat yang banyak. Soalnya kita butuh asupan gizi yang berlebih. Buah. Ya. Sheshe. Nih ya, aku kasih kalian lihat betapa enaknya telurnya ini. Iya. Ini makanan favoritku. Ini buat teman-teman. Telur. Makan yang banyak ya Anik. Makan yang banyak ya Ejak. Makan yang banyak ya Udin. Selalu banyak makan lo Udin. Nih. Kalian makan lagi. What is it? Jamur. Oh, jamur. Kita udah selesai makan, sekarang mau balik ke campervan lagi dan kita mau melanjutkan perjalanan. Hari ini destinasinya akan ke Monastery, tapi aku mau ke toilet dulu, mumpung kita lagi di hotel. Kuriak tuh kalau bahasa Sunda tuh beres-beres rumah. Kamu orang Sunda? Aku blasteran Jawa, Sunda. Jasuke. Mulai dari Bandung, orang tua Jawa dua-duanya. Tapi logatku udah Sunda abis. Sunda mampus. Akhirnya tiba di destinasi pertama, yaitu Songzanlin Monastery. Mungkin kita agak kurang familiar ya, monastery itu apa sih? Monastery adalah tempat ibadah bagi pemeluk agama Tibetan Buddhism. Dan Songzanlin Monastery ini dibangun tahun 1679. Jadi udah lama banget, satu-satunya yang terbesar yang ada di Shangri-La.
Biasanya orang-orang itu menyebut Songzhanlin Monastery itu sebagai The Little Potala Palace. Jadi Potala Palace itu letaknya di Lhasa, Tibet, yang mana agak ribet kalau ke Tibet karena permitnya lumayan susah. Jadi kita ke Little Potala Palace-nya aja di Shangri-La. Monastery ini tuh letaknya di ketinggian 3.300, jadi lebih tinggi dibandingkan yang tadi. Terus orang-orang tuh pada foto di depan sini sebagai pertanda bahwa mereka benar-benar pernah ada atau pernah berkunjung ke Songzhanlin Monastery. Kalau kamu mau datang sendiri ke sini, nah di depan aku ini adalah tempat pembelian tiketnya. Beli tiketnya itu self-service kayak gini. Tapi karena aku ikut sama tour, jadi aku mempermudah hidupku. Aku agak males berpikir apa-apa selama trip di Cina ini, makanya aku ikut sama tour dan udah diurusin semuanya. Ini tuh kayak semacam denah dari Songzhanlin Monastery. Monasterynya ada di tengah-tengah sana dan luas banget. Aku nggak kebayang kalau misalkan The Potala Palace itu sebesar apa, karena ini miniaturnya aja udah gede banget menurutku. Jadi kita udah di bis, udah jalan juga. Bakal naiknya itu sekitar 10 menit untuk tiba di Songzhanlin Monastery. Sambil lihat pemandangan. Wow. Sepanjang perjalanan, jujur aku tuh takjub banget sama pemandangan yang ada. Bener-bener pegunungan, ini kayak dataran Tibet deh. Terus aku agak penasaran sejujurnya sama kota-kota yang ada di dalam sini. Apakah ini tuh berpenghuni atau enggak? Tapi kalau dibilang tidak berpenghuni, sepertinya di sini tuh ada banyak kehidupan. Terus kayak dari kejauhan, aku sudah bisa melihat Potala Palace-nya. Jujur ini bikin aku speechless banget. Shangri-La itu salah satu destinasi yang emang pengen banget aku kunjungi kalau misalkan lagi ke Cina. Sekarang terwujud, terus beneran ada tempat yang dari dulu pengen aku datangi di hadapanku. Ya ampun, aku bersyukur banget sih. Palace-nya di belakang aku bagus banget, gede banget. Katanya di Tibet jauh lebih besar, tapi iya sih, ini aja dibilang Little Potala Palace. Apalagi Potala Palace-nya langsung tuh gede banget. Setelah turun dari bis, pemandangannya langsung seperti ini. Jadi kalau misalkan kamu kesini, sempetin dulu untuk berhenti di depan dan foto-foto karena ini bagus banget dan kelihatan banget Potala Palace-nya. Ketika turun dari bis, emang bakal rame banget spot ini, semua pada foto di sini. Jadi kamu kayak agak sabar aja tunggu sampai agak sepi, habisnya tuh baru foto-foto. Kalau dibilang wajah-wajah orang sini tuh mirip sama orang Tibet, kataku sih lebih ke merekanya memang orang Tibet sih yang tinggal di Shangri-La karena kayak bener-bener mirip banget. Ini bukan monastery pertama yang aku datangi dalam hidupku. Sebelumnya aku pernah datang ke beberapa monastery yang ada di India, tepatnya di Ladakh, dan hampir semua monastery itu punya satu kemiripan, yaitu detailnya. Warna-warnanya, terus kayak ada tembok-tembok yang punya cerita, dan hampir di setiap monastery itu kamu bisa menemukannya. Ini satu pintu yang mana aku akan memasuki area monastery. Ya ampun, aku beneran takjub banget sama detailnya. Dan 1, 2, 3, tada! Selamat datang di Songzhanlin Monastery. Jujur ya, speechless banget liatnya. Bagus banget, sebagus itu. Wah, sumpah ya, Tibet
Tibet nih ya, Tibet, gue bakal ke sana. Nggak mau tahu, aku bakal ke Tibet, pokoknya titik. Aku harus ke Tibet di kehidupan ini. Aku harus ke Tibet dan aku harus ke Gunung Kailas. Titik. Bagus banget. Oke, jadi tempat yang ada di belakang ini namanya Yang Tang Kang Chan, yang artinya adalah the hall of the god of wealth. Jadi kalau kamu mau berdoa, minta kekayaan. Salah satu penyesalanku adalah tidak mencoba baju Tibetan ketika datang ke monastery ini. Next time kalau misalkan kamu berkunjung ke sini, saranku sih at least coba ya, karena ini bagus banget dan juga unik. Ini cuacanya super duper terik, tapi panas, tapi dingin. Terus aku ngos-ngosan banget naik tangganya, dan semua orang di sini tuh bawa tabung oksigen untuk ini. Ketika kamu naik memang bakal ngos-ngosan banget karena ini ada di ketinggian 3.300, makin kita naik tentunya semakin tinggi lagi dan oksigen tentunya tipis. Tujuan utama ketika datang ke Songsanrin Monastery adalah main hall-nya. Ini bukan main hall tetapi salah satu bangunan yang ketika kita masuki satu gerbang kita akan dituntun menuju bangunan ini, dan itu tuh cabangnya ada banyak banget. Meskipun setiap bangunan di sini tuh sebenarnya terlihat serupa ya, tetapi autentiknya tuh beda-beda menurutku. Ini aku salvok sama benderanya dan juga burung-burung yang menghiasi langit. Ini kan aku datangnya di peralihan musim ya, dari semi menuju kemarau. Terus bunga-bunga yang ada di sini tuh bener-bener pada mekar, cantik sekali. Rasanya sudah puas untuk menikmati tempat sebelumnya. Sekarang saatnya melanjutkan perjalanan menuju main hall. Aku bisa bilang kalau kamu mau datang ke sini, itu waktu yang kamu butuhkan itu hampir setengah hari karena ada banyak sekali tempat yang perlu dikunjungi di sini. Karena sayang aja kalau misalkan kamu udah datang ke sini tapi kayak nggak full untuk explore semuanya. Aku baru keluar dari main hall dan nggak boleh ngerekam apapun di sana. Cuman aku mau menceritakan di dalam itu super duper luas, megah, besar, keren banget. Dan aku takjub seandainya aku bisa lebih lama, maksudnya kayak ada tempat di dalam untuk kita duduk. Kayaknya aku bakal melakukan itu deh, duduk, meditasi, kayaknya enak banget. Terus nggak banyak orang di dalam. Dan memang di hampir semua temple Buddhis di China itu nggak boleh ngerekam apapun ketika kita masuk ke dalam hallnya. Wow. Lalu di dalam itu ada patung-patung banyak banget. Nah patung-patung itu tuh super megah, gede banget. Sampai aku tuh ngeliatnya tuh super dongak, saking gedenya, bagusnya. Terus semuanya di sini tuh benar-benar tawar. Wah gila sih. Wah ini experience yang gokil banget menurut aku. Padahal tadi udah sempat ke main hall, terus kayak Puyi ngajakin masuk lagi, tapi kali ini kita naik ke atas. Aku tadi naik dari bawah ke atas main hall. Sekarang di sini aku udah bisa ngerekam. Terus aku mau kasih lihat kalian pemandangannya kayak gimana. Bagus banget. Aku sangat-sangat takjub, speechless. Ini adalah salah satu list aku yang akhirnya terwujud, Shangri-La. Tapi aku nggak expect bahwa akan diajak ke Songsan Monastery ini, karena aku dari dulu pengen banget ke Tibet, dari dulu banget. Dan aku itu sempat ikut ziarah Tibetan Buddhism dari tahun 2022. Jadi kayak something about this is something that familiar for me. Makanya aku happy banget. Bahkan tadi aku sempat nge-chat Ribonceku dan aku bilang bahwa aku lagi ada di Shangri-La and it reminds me of you. Oke, jadi di belakang kita itu ada yang merah-merah. Itu apa? Kamu tahu nggak? Itu buat doa. Jadi mereka akan beli satu yang kosong, terus mereka isi permintaan mereka dan berharap kalau permintaannya itu akan cepat terkabul. Oh. Gitu, jadi orang-orang tuh pada nempel di sini. Sama kayak di Jepang juga ada kayak ginian ya? Iya, biasanya di tempel-tempel itu selalu ada tempat-tempat kayak gini. Jadi kalau misalkan kamu mau, kamu bisa melakukan itu. Cuman karena pakai bahasa Mandarin, ya say. Kita tidak mengerti. Gak paham, jadi kayak ya udah aja. Tapi kayaknya coba menarik ya. Tapi tulis pakai bahasa. Tapi ternyata juga ada yang pakai bahasa Inggris tahu. Oh iya. Tuh. Oh iya benar. Wah iya, kita tuh nanti tulis nama dan tulis doa kita tuh maunya apa, terus nanti kita ikat di sini dan kita tempel. Oh iya, dia bahasa Inggris. I wish that I can get bla 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 bla. Aku kayaknya mau nyoba. Aku pengen nyoba sih. Okay. Dan bisa jadi ini tuh hal yang menariknya adalah ketika kita tulis doa di sini, dan sewaktu-waktu kita balik lagi, kita pasti bakal nyari doa kita yang mana gitu. Benar. Itu adalah salah satu the moment of
gitu. Apakah doanya masih tersimpan di sini atau justru doanya udah tercapai ketika kita kembali ke sini? Nah, we never know. Kalian tau nggak, aku tuh pesen 2 itu untuk siapa? Pertama buat aku, kedua buat teman-teman. Ini doa aku, Wangsa. Ini aku menulis doa aku. Kalian mau juga nggak sih? Kamu juga nih nulis doa? Oke. Kalau gitu, karena mereka masing-masing sudah mau menulis doanya, jadi ini aku persembahkan untuk Ekida, Farhan, dan Mike. Ekida, Farhan, Miki. Ini buat mereka. Shangri-La 11 Juni. 11 Juni ya. 11 Juni. 11 Juni itu bulan 6 ya? Iya. 06 2025. Aku juga akan menulis tanggal 11 06 2025. Yeay! Kalau kamu nanya kenapa aku nulis doa untuk Ekida, Farhan, sama Miki, karena aku ngerasa in my 20s, di usia aku 20-an, I found myself, I found my love, I found the love itu in friendship, in strangers. Jadi aku ingin mengapresiasi 3 orang yang baru aku temui di dalam perjalanan ini. Dan aku berharap mereka selalu akan menang dalam hidup mereka, apapun mimpinya. Aku berharap mereka selalu bisa mencapai itu. Aku berharap mereka selalu punya langkah-langkah terbaik mereka untuk jadi manusia yang jauh lebih baik. Kalau di kepercayaan aku selalu bilang samasta loka sukino babantu, yang mana itu artinya semoga semua makhluk selalu berbahagia. Semoga seluruh alam semesta itu berbahagia. Ini doa yang aku persembahkan untuk teman-temanku, teman-teman orang asing yang menjadi teman yang aku temui dalam perjalanan ini, dan ini adalah doaku. Dan aku harap doa-doa ini bisa terwujud di waktu yang tepat. Aku tidak ingin doa ini terwujud dengan cepat. Aku berharap semua doa yang aku pinta itu wujudnya di waktu yang tepat, di kesempatan yang paling terbaik. Sekarang aku bakal gantungin ini, dan one day aku bisa balik lagi ke Shangri-La, dan aku ingin menemukan doa ini, dan aku harap doa ini ketika aku temukan kita udah bisa mencapai semuanya. Let's go. Ini tuh ada juga yang untuk mencapai doa gitu, tapi ini harganya jauh lebih mahal dibandingkan aku yang tadi. Kenapa? Karena ini effort, ada loncengnya. Terus ini aku nggak tahu ya, cuman aku merasa kalau ini tuh ada pilihan warnanya, yang mana mungkin berdasarkan asumsiku setiap warnanya nih punya maknanya yang berbeda. Aku salfok banget sama spot ini tuh, jadi sangat lucu karena ada papan doa yang warna-warni kayak gini, plus ada loncengnya, dan mereka itu kalau kena angin kan bersuara banget ya. Sebenarnya Puyi masih pengen ngajakin kita buat explore, tapi karena ini udah siang dan kita udah lama banget di sini, perut udah lapar, jadinya kita mau pulang dan makan. Untung aja kita memutuskan untuk pulang karena di perjalanan aku ngeliat awannya udah mendung banget ke arah Monastery, dan kalau kita masih di sana kayak bakal kejebak hujan deh. Tapi ya ngeliat Monastery ini dari kejauhan, aku sedikit punya harapan kalau suatu saat pasti bisa datang lagi. Jadi Anik itu lagi ulang tahun tanggal 11 Juni 2025. Dia ulang tahun yang ke-24, dan sekarang aku mau surprisein dia. Aku suka Eja buat handle teman-teman yang lagi makan. Pokoknya bikin aja deh alasan aku lagi ngapain. Dan aku mau beli kue. Aku mau ke toko pastry terdekat 500 meter dari tempat kita makan. Semoga dia gak tutup aja nih.
Semoga dia nggak tutup. Doakan ya guys, semoga dia nggak tutup. Sumpah ya, di sini tuh aku takut banget tokonya tutup karena aku pakai Google Maps, dan Google Maps di Cina tuh kayak nggak akurat banget gitu loh. Cina tuh kan punya sistemnya dia sendiri ya, jadi ada aplikasi sendiri yang aku tuh nggak download. Ini aku nyampe di toko pastry-nya, tapi kayak kayaknya dia nggak ada pilihan untuk ini deh, kue tart gitu. Ni hao. 这个一个吧，好的， Aku pilih yang ini aja satu. 这个是不是？ Ah ya, 好的， Alipay. 这个5块， Oh gitu. You Alipay? 25吧。 Oh, oke. Ternyata dia ada Alipay guys. Aku udah panik banget. Oke, ternyata dia ada Alipay. 这个，是的，是的。 Dia bilangnya 50. Ternyata aku transfernya kelebihan guys, salah. Dibalikin pakai cash. Xie. Oke, xie. 这是5块， Oke. Terima kasih. Yuk kita udah dapat kuenya, aku beli satu aja. Sekarang saatnya kita cari lilin. Ni hao. Oke, dia bantu aku buat cari lilin langsung. Oke. Dia nggak ada ternyata. Oke, xie. Deh, oke, xie. Ternyata dia nggak ada di sini. Kita cari di sebelah. Let's go. Ya ampun guys, dia bantuin aku ternyata. Dia bantu aku mencari lilin. Kayak di toko yang tadi deh. Wah, dia baik banget. Aku balik lagi ke toko itu buat cari lilin. Oke, ini aku bayar pakai cash yang tadi dia kasih ke aku. Oke. Jangan, Mama. 这个2块。 Oke, xie. 3块吧， Xie. 不是。 Oke, aku udah beli ini lilinnya ternyata di toko yang sama. Sekarang baru saatnya aku jalan. Birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday. Jak, Jak, kasih video dari Miki. Jadi Mike sudah bikin video dengan Farhan Sama Farhan. setelah sebelum mereka balik ke Manado. Mereka nitip buat kita. Kita pengen surprise kamu, tapi kita udah pulang. Pengen bilang selamat ulang tahun, semoga ini cepat kita berhasil, semoga mimpimu terus tercapai. Terima kasih sudah invite kita buat dan trip. Ini unforgettable experience buat kita. Happy birthday sekali lagi. Happy birthday.
Jadi udah tiba lagi. Kali ini cuacanya lumayan mendung, nggak secerah tadi pagi. Terus aku masih nunggu guide-nya untuk can I sit? Oke, ini adalah tiketnya. Aku menunggu untuk masuk ke dalam sini. Come on guys, kita serahin di sini tiketnya. 没事，你可以直接进了。Go go 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 go. Hai, aku mau jelasin kalian tentang destinasi yang lagi aku kunjungi. Ini namanya The Great Prayer Flag Square yang ada di Shangri-La. Kalian tahu nggak sih kalau bendera ini itu bukan bendera biasa, yang mana setiap bendera itu punya maknanya. Di sini terdiri dari beberapa warna, yaitu biru, putih, merah, hijau, dan kuning. Lalu di setiap bendera ini ada tulisan sutra, yaitu tulisan ibaratnya itu seperti tulisan-tulisan doa dari kepercayaan Tibetan Buddhism. Lalu ini ada sebuah fakta di mana mereka percaya kalau misalkan angin bertiup ke arah bendera-bendera yang ada di sini, itu ibaratnya seperti sedang melafalkan sebuah mantra. Karena di setiap bendera kan ada tulisan mantra, ada sutranya, ada mantra-mantranya. Jadi ketika angin berhembus, itu seperti sedang chanting mantra. Kita tuh baru masuk ke area flag itu sekitar 10 menit, langsung hujan deras banget. Akhirnya kita ke seberangnya, jadi ada coffee shop pakai tendaan gitu. Terus aku ke seberangnya dan ngopi sama teman-teman. Karena ini lucu banget, kita tuh lintas bahasa, jadi ngomongnya tuh pakai bahasa tubuh semua. Jadi aku lagi beli kopi, tapi kita kendala bahasa ya. Jadi pakai bahasa tubuh. Dari tadi dia ngomong kayak aku juga jawabnya gitu. Gila ya, akhirnya ngopi. Song Indonesia. Take a picture. Lah, koordinatnya semuanya saya pergi ke situ. Eja. Pas banget, ada yang baru patah hati guys. Pas banget. Lagi patah hati, dia katanya mau nulis sesuatu. Jadi biasanya ini tuh coffee shopnya unik. Jadi dia tuh tendaan dan lokasinya tuh di pusat kota Shangri-La. Kita kesini juga karena nggak sengaja. Sebenarnya kita mau ke destinasi yang di depan, tapi karena hujan kita melarikan diri ke dalam sini. Lalu kalau tulisan-tulisan yang ada di belakang aku, biasanya nih katanya sih yang jaga ya, karena aku nggak bisa bahasa Mandarin. Jadi aku berdasarkan yang jaga aja nih informasinya. Oke, yang patah hati datang ke sini, lalu dia akan menuliskan kata-kata yang membuat cinta sakit, Cat. Tentang betapa sakitnya cinta, tentang fuck love, fuck setan kata cinta. Coba tulis pakai bahasa Indonesia deh. Oke, guys, aku disuruh ngomong sama Wangsa, suruh take over vlognya. Jadi sekarang kita lagi berada di Shangri-La dan tepat di belakang aku ini ada apa ini namanya? Stupa, Golden Stupa. Ketinggiannya ini tinggi banget ya. Oh, paling besar di Yunan. Oke. Shangri-La. Oh, di Shangri-La. Paling besar di Shangri-La. Ini mungkin kayak 100 meter ada nggak sih? Ada lah. Oh, ada. Wow, tinggi sekali. Tapi nggak setinggi harapanku. Sama doi. Wadaw. Jadi Wangsa itu lagi sesi pemotretan sama fotografer yang baru magang. Ini Ejak. Ejak pertama kali pakai kamera dan dia beli di Shopee 35.000. Murah banget dan kualitasnya itu bukan main-main. Nanti linknya ada di bawah. Nanti Wangsa taruh linknya di bawah. Kamu bisa check out sekaligus langsung ya. Bisa check out langsung di Shopee. Wow, ini pertama kalinya aku ngevlog pakai DJI Pocket 3 dan menurut aku ini kameranya bagus banget. Aku terlihat putih di sini, padahal aku aslinya hidung. Wow, asik banget ya ngevlog pakai ini.
Bingungnya ngomong apa lagi ya? Aduh. Ya dari sini kita mau kemana? Oke, dari sini kita mau ke hotel. Baru besok kita lanjut lagi explore di Shangri-La 1 hari lagi. Besok itu hari ke-6 ya berarti ya? Iya katanya. Wow. Asli. Ini kamera bikin putih, bro. Harus beli nggak sih? Enggak. Terlalu ini? Terlalu beauty. Enggak. Ini nggak bisa dibawa action ini. Tapi kalau misalkan kalian yang sering keluar negeri suka ngevlog, cocok nih pakai DJI 3 Pocket. Kalau kalian yang suka action, adventure, kegiatannya di luar ruangan, belinya GoPro, kalau nggak S Pro atau DJI Action. Ya. Sekian dan terima kasih. Bilang apa aja sama kalian. Mik aku dindut. Oh iya. Oke, nanti aku akan lihat footage-nya setelah ini. Aduh, set. Minta anak satu. Ya oma, ya oma. Awalnya kita tuh kesini mau cari toilet, terus kayak ke distraksi karena view-nya dari sini bagus banget. Alhasil kita turun ke bawah nih ke padang-padang ini, lalu ada satu tragedi yang terjadi. Ya, dengan kesadaran penuh, aku ngikutin Udin loncat yang membuat sepatu aku jadi begini. Harus membersihkan ini dulu guys dengan tisu basah semampuku aja dulu. Masalahnya ya, ini tuh lumpur. Jadi celana aku kotor, semuanya kotor. Ya sudahlah, mari kita lupakan tentang tragedi kecemplung lumpur itu dan menikmati momen yang ada aja. Kalian percaya nggak kalau aku bilang ini itu jam 7 malam? Jadi emang ketika kita lagi di Cina, waktu tuh suka kebalik-balik karena jam 8 aja masih terang banget. Bahkan jam 8 itu baru sunset kalau di sini. Entah kenapa hari ini berlalu sangat cepat menurutku. Mungkin karena perjalanan kali ini kita mengunjungi lebih banyak destinasi dibandingkan sebelumnya. Di penghujung hari, kami menikmati semua momen ini bersama di padang rumput bersama pakayak. Dan ya, besok adalah hari di mana kami akan meninggalkan Shangri-La dan menuju lagi kota selanjutnya. Terima kasih sudah mengikuti perjalanan Kelana in China. Jangan lupa subscribe untuk cerita perjalanan selanjutnya. Plan your next trip with Kelana Saka. Dah!